Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik pemirsa sekalian, pagi ini kita berjumpa kembali, mudah-mudahan jadi pagi penuh berkah bagi kita sekalian, di mana kita akan mengulas kembali tafsir 3 surat favorit dari buku yang kami susun berdasarkan tafsir Jalalain dan beberapa kitab tafsir lainnya. Kita masih dalam penjelasan Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah dari penjelasan tafsir surat An-Nas. Beliau situ menjelaskan 40 kiat agar tidak diganggu setan. Dan pembahasan dalam buku saku, dan ini bisa Anda berikan hadiah kepada teman-teman dekat, kepada orang-orang tercinta, bagaimana biar menguatkan diri agar tidak diganggu setan, bisa memiliki dalam bentuk saku dengan harga 17.000, 40 kiat agar tidak diganggu setan. Ini bisa dapat di marketplace Rumaiso Store official, atau bisa dengan mengunjungi Instagramnya, ada di Rumaiso Store maupun di Ruwaifi Store. Begitu juga ada reseller dan agen kami sudah ada di beberapa kota. Anda bisa hemat ongkos kirim, bisa cek di ruwaifi.store di website, di browser Anda, terus cari situ bagian reseller dan bagian agennya. Insyaallah 2 buku ini manfaat untuk perlindungan diri kita agar selamat dari berbagai macam gangguan, godaan dari setan. Nah, kita lihat sekarang pada poin ke-8, kiat ke-8 ya. Berlindung dari godaan setan ketika ia hadir. Berlindung dari godaan setan ketika ia hadir. Kita lihat Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 97 sampai 98. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Dan katakanlah, ya Rabbku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Rabbku, dari kedatangan mereka kepadaku. Ya. Dan katakanlah, ya Rabbku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan. Dan aku berlindung kepada Engkau, ya Rabbku, dari kedatangan mereka kepadaku. Yaitu berlindung juga kepada Allah. Kita minta pertolongan kepada Allah ketika setan itu hadir. Ada hadis dari Al-Walid bin Al-Walid radhiyallahu anhu, ia berkata, ya Rasulullah, inni ajidu wahsyah. Qal idza akhadhta majja'aka faqul a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayyahdurun fa innahu la yadurruka wa bil harri alla yaqrabaka. Wahai Rasulullah, aku sedang sedih atau murung. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas bersabda, jika engkau hendak tidur, ucapkanlah a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamadzati syayatin wa ayyahdurun. Artinya, aku meminta perlindungan dengan kalimat Allah yang sempurna dari murkanya, dari siksanya, dari kejelekan makhluknya, dan dari godaan setan ketika hadir. Siapa yang membacanya, setan pasti tidak akan menimpakan mudarat padamu. Setan pun tidak akan mendekatimu. Ya, ini hadis riwayat Ahmad. Syekh Mustafa Al-Adawi mengatakan sanad di sini mursal. Berarti dari tabi'in langsung berkata, Rasul bersabda, namun punya syawahid, punya penguat dari hadis Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya. Nah, di sini diperhatikan ini bacaan ketika sedih atau murung, mendapati wahsyah, yaitu dia sedih atau murung. Jadi bisa saja kita ketika sedih atau murung membaca bacaan yang kita minta perlindungan pada Allah biar terlindung juga dari gangguan setan. Karena bisa jadi ketika kita murung, kita tambah sedih, tambah kecewa, tambah berlarut dalam kesedihan gitu. Nah, setan masuk di situ. Nah, biar tidak kena godaan, gangguan yang lebih parah, maka kita baca bacaan ini ya. Ini bacaan ketika wahsyah tadi ya, ketika sedih atau murung. Ini dibaca saat mau tidur.
Jadi bisa dibaca saat mau tidur, yaitu a'udzu bikalimatillahi tammati. Aku minta perlindungan dengan kalimat Allah yang sempurna. Ya, kita minta perlindungan dengan kalimat Allah yang sempurna. Min ghadabihi, dari murkanya, dari kemarahannya. Wa syarri ibadihi, dari ya wa ghadabi wa syarri ibadi wa min hamazati syayatin wa ayyahdurun. Oh, ini ada di kalimat Latinnya, ini ada yang kurang, beda dengan yang Arabnya. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi. Namun nanti artinya betul ya. Kalau di sisi artinya. Nanti bisa ditambahkan ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi. Jadi Latinnya saya lupa masukkan wa iqabihi. Min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayyahdurun. Aku minta perlindungan dengan kalimat Allah yang sempurna dari murkanya, dari siksanya, ya iqabihi itu siksanya, dari kejelekan makhluknya, dan dari godaan setan ketika hadir. Dari godaan setan ketika ia hadir. Nah, lalu dikatakan siapa yang membacanya, setan pasti tidak akan menimpakan mudarat padanya, setan pun tidak akan mendekatinya. Ya, tidak akan membuat kita tambah sedih. Ya, mudarat-mudarat yang lain juga kita terselamatkan. Setan pun tidak akan mendekati kita. Nih ya, jadi bacaannya dibaca sebelum tidur. Ini saat orang itu murung, wahsyah, sedih. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayyahdurun. Terus yang ke-9, meminta perlindungan kepada Allah dari setan dengan sifatnya hams, mutah, kegilaan, nafis, syair setan, nafas, syair setan, dan nafakh, sifat sombong. Taib. Di sini sebutkan kita minta perlindungan lagi. Ini sebenarnya bacaan ta'awudz juga ya. Manfaat ta'awudz nih yang kita baca dari poin 8, poin 9 nih. Membaca ta'awudz itu minta perlindungan dari setan, minta perlindungan kepada Allah dari setan. Yang dimana sifat setan disebutkan sini yang pertama hamas, itu artinya mutah atau kegilaan, ya, setan, kegilaan setan. Kemudian nafas, syair setan atau nyanyian setan, nafas. Kemudian nafakh, sifat sombong, hamas, kegilaan, nafas, syair setan, nafakh, sifat sombong. Kita minta perlindungan kepada Allah dari 3 ini. Nah, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yata'awwadhu minasyaitani min hamzihi wa nafsihi wa nafkhi, min hamzihi wa nafkhihi wa nafsi. Ya, coba kita baca di bawahnya. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau biasa meminta perlindungan kepada Allah dari kegilaan setan, syair setan, dan sifat sombongnya setan. Nah, lihat ya sifat setan di sini ya, dari kegilaannya, ada syair-syairnya, syair-syair setan, dan ada sifat sombongnya. Nah, di sini riwayat Ahmad, Syekh Su'aib Al-Arnaud mengatakan hadis ini sahih, dilihat dari jalur lain. Nah, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bertakbir untuk sholat membaca a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzi wa nafthihi wa nafsi, min hamzi wa nafthihi wa nafsi. Ya. Artinya, aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari gangguan setan yang terkutuk, dari kegilaannya, kesombongannya, dan syairnya. Lihat di sini, ini dibaca, kita memulai sholat ini bacaan ta'awudznya.
Dan diberi catatan di sini jemaah sekalian, ini bacaan ta'awudz versi lengkap. Ya, ini bacaan ta'awudz versi lengkap. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Sekali lagi ya, bacaan ta'awudz kita tidak hanya baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada versi yang lainnya dan ini lebih lengkap karena merinci sifat Allah, terus merinci lagi bagaimana sifat jeleknya setan ya. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Kami ulang. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nah, coba dilihat di bawahnya, kita rinci sifat setan dalam bacaan ta'awudz ini ada 3 disebutkan ya. Kita lihat rinciannya. Hamas itu apa, nafakh itu apa, nafas itu apa ya. Satu, hamas artinya nutah, yaitu tadi mutah, ini ada cetakannya kurang bagus nih. Mutah ya, mutah. Hamas artinya mutah, yaitu sejenis gila dan kesurupan. Setan disebut demikian karena setan itu jadi sebab seseorang menjadi gila dan kesurupan. Ya. Hamas itu artinya mutah, yaitu sejenis gila dan kesurupan. Ya, sejenis gila dan kesurupan. Setan disebut demikian karena setan itu jadi sebab seseorang menjadi gila dan kesurupan. Ada orang kesurupan enggak? Ada, karena ini pengaruh dari sifat setan juga yang hamas. Gila dia. Ya, setan itu gila di situ. Maka sifat ini berpengaruh pada orang yang dimasuki setan gitu. Maka coba aja lihat tingkah laku orang kalau sudah kesurupan tuh gimana coba. Gak wajar tuh. Mau ngamuk-ngamuk, mau tendang-tendang, mau marah-marah, maki-maki gitu. Gak jelas, orang seperti gak berpikir gitu. Nah, ini sifat jelek dari setan yang disebutkan dalam bacaan ta'awudz, yang kita minta perlindungan pada Allah supaya gak kena itu. Ya. Supaya nggak kena itu, dan ini menunjukkan manfaatnya ya bacaan ta'awudz ini ya. Terus yang kedua, nafakh artinya kiber atau sombong, yaitu setan itu membisik pada manusia hingga ia merasa dirinya itu di atas, akhirnya merendahkan yang lain. Inilah yang namanya sombong. Jadi setan punya sifat juga sombong. Maka ketika kita maksudkan dengan nafakh ini, sombong di sini, setan itu akan menggoda manusia. Ya, kamu itu orang istimewa, kamu itu ilmunya luar biasa, kamu itu super kaya, kamu itu crazy rich yang luar biasa gitu. Gak ada yang mengalahkan. Nah, orang ini naik dengan pujian-pujian tadi gitu ya. Ya, naik dengan pujian-pujian tadi. Nah, itu pengaruh dari sifat sombongnya setan. Setan itu merasa lebih baik daripada yang lainnya. Setan memberikan pengaruh pada yang lain seperti itu. Itu yang dimaksud dengan nafakh. Ya, nafakh itu artinya kiber, sombong. Ya, nafakh itu artinya kiber atau sombong. Terus yang ketiga, nafas artinya syair atau syair, karena setan itu membuat para penyair menyanjung, mencela, mengagungkan dan merendahkan bukan pada tempatnya. Ya, setan itu membuat para penyair itu menyanjung-nyanjung, mencela, mengagungkan, merendahkan bukan pada tempatnya. Dan di sini menunjukkan sebagian menerjemahkan juga nafas ini dengan nyanyian setan. Maka sifat nyanyian itu dari setan gitu. Ya, sifat nyanyian itu dari setan. Nah, sekali lagi ini 3 sifat yang disebutkan dalam bacaan ta'awudz, dan ini sudah sering kita baca. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya, silakan dipraktekkan untuk memulai sholat, bisa mau baca Al-Quran juga bisa pakai bacaan ini. Tapi biasanya kalau mau lebih bagus ketika kita mulai sholat, setelah takbir baca ta'awudz, baca doa iftitah, kemudian baca ta'awudz, lalu surat Al-Fatihah. Ya, doa iftitah, bacaan ta'awudz, kemudian surat Al-Fatihah. Bacaan ta'awudznya bisa dengan A'udzubillahi samiil alim, aku minta perlindungan kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui, minasyaitonir rajim, dari godaan setan yang terkutuk.
Rajim di sini artinya dia itu jauh dari rahmat Allah. Ya. Terkutuk di sini dia jauh dari rahmat Allah. Kemudian disebutkan sifat setan di sini, min hamzihi, dari hamesnya, kegilaannya yang bisa membuat orang kesurupan. Wa nafkhihi, dari kesombongannya yang membuat seorang itu bisa sombong. Setan menggoda orang itu bisa sombong, merasa di atas, bukan lagi jadi orang yang tawadhu. Kemudian wa nafsi, ya merasa kalau wa nafsi yaitu syair, nafsi itu artinya syair. Jadi setan itu menggoda untuk menyanjung yang lain, merendahkan yang lain dengan syair-syair, membuat orang takjub. Atau bisa kita katakan nafsi juga di sini adalah nyanyian setan. Ya, sifat nyanyian itu dari setan. Nah, kemudian yang ke-10, membaca ta'awudz ketika membaca Al-Qur'an. Kita bisa baca dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bisa juga dengan bacaan yang tadi kita sebutkan ya, ketika mau mulai salat, ketika sudah takbir kita baca a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Allah Ta'ala berfirman, fa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Ya, apabila kalian itu membaca Al-Quran, fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah, mintalah perlindungan kepada Allah minasyaitonir rajim, dari godaan setan yang terkutuk. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, ini adalah perintah dari Allah kepada hambanya lewat lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jika mereka ingin membaca Al-Quran, hendaklah meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Perintah di sini adalah sunnah, bukan wajib, sebagaimana klaim ijma ulama dari Abu Ja'far bin Jarir dan selainnya. Maksud dari membaca ta'awudz ketika memulai membaca Al-Quran adalah agar setan tidak mengacaukan bacaannya sehingga sulit untuk melakukan tadabbur dan tafakur. Oleh karenanya, jumhur berpendapat bahwa membaca ta'awudz itu dilakukan sebelum tilawah Al-Quran. Nah, jumhur ulama, mayoritas ulama menyatakan bacaan ta'awudz yang dimaksud di sini dibaca sebelum tilawah Al-Quran. Ya, sebelum tilawah Al-Quran. Ini kenapa dibahas seperti ini? Karena coba lihat fa idza qara'tal Qur'an. Jika kalian membaca Al-Quran, di sini dengan menggunakan kalimat fi'il madhi. Qara'ta itu fi'il madhi, kata kerja lampau, atau dalam istilah bahasa Inggrisnya past tense. Kalau kita mau tekstual ya, kita artikan gini, berarti jika kalian telah membaca Al-Quran, fasta'idz billahi minasyaitonir rajim, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Tapi maksudnya bukan itu. Karena di sini Ibnu Katsir terangkan, maka ini pentingnya kita kaji ayat itu tidak baca secara tekstual dari terjemahan atau menurut pemahaman kita gitu. Karena ada yang lebih paham dari kita dalam hal ini. Ada hadis yang bisa menerangkan, ada riwayat sahabat yang bisa menerangkan, ada kalam ulama yang bisa menerangkannya. Kita tidak bisa menafsirkan sendiri. Ya, kita tidak bisa menafsirkan sendiri. Ingat ya, kaidahnya itu ketika kita menemukan ayat, ya kita baca terjemahan bisa, tapi memahaminya tidak tekstual gitu. Ada dhawabit, kaidah-kaidahnya yang bisa kita pakai untuk memahami ayat gitu. Ya, karena ayat ini kan wahyu, ya ayat itu wahyu. Ya namanya wahyu, kita ingin memahaminya sesuai yang Allah kehendaki gitu. Yang paling memahami ayat ini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau yang menerima wahyu. Ya, beliau lebih paham itu. Terus murid-muridnya lebih paham lagi dari kita gitu. Ya, para sahabat, murid-murid Nabi SAW yang diwariskan ilmu oleh Nabi. Baru di situ ada warasatul anbiya, ada para ulama yang lain yang mewarisi ilmu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika kita membaca ayat, ya kalau bisa kaji juga tafsirnya, ya. Tafsirnya itu dikaji. Ya, tafsirnya itu silakan dikaji.
Saya biasanya kalau baca ayat itu ada kitab tafsir yang saya baca, atau sekarang sudah ini zaman teknologi ya, sudah semakin dimudahkan gitu. Kita bisa pakai gawai HP kita, kemudian kita bisa telusuri tafsir yang ada, cuma baca ayat terus kita klik ayatnya, keluar situ berbagai macam tafsir. Versi Indonesianya ada. Ya, versi bahasa Indonesia itu ada. Itu lebih memudahkan kita paham sehingga kita jadi tadabbur di situ. Tadabbur ini yang lebih membekas daripada banyak baca gitu ya. Walaupun sekadar baca Al-Quran saja sudah dapat pahala. Namun kalau mau langkah lebih manjur itu adalah kita hatamkan sambil tadabbur tiap ayat yang ada. Nah ini manfaatnya di sini kayak gini. Kita pahami ayat itu dengan ya bahasa Arab bisa, tapi kembali ke pemahaman para ulama. Tadi Ibnu Katsir katakan jika mereka ingin baca Al-Quran, hendaklah minta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Gitu. Ingin, bukan setelah baca Al-Quran, namun ketika ingin gitu. Lalu dikatakan di sini perintah di sini sunnah. Baca ta'awudz di sini sunnah, bukan wajib. Ya, baca ta'awudz di sini sekali lagi sunnah, bukan wajib. Ini bahkan ada klaim ijma ulama. Ada klaim ijma ulama, konsensus, kesepakatan. Ya, sehingga tidak sampai wajib. Artinya kalau ada yang ketika baca Al-Quran dia tidak mulai dari ta'awudz, tidak berdosa di situ. Karena menurut para ulama ini hukumnya sunnah, bukan wajib, bahkan ijma di sini. Nah, manfaatnya apa dari kita baca ta'awudz sebelum baca Al-Quran? Lihat sini manfaatnya disebutkan oleh Ibnu Katsir. Ya, bisa digarisbawahi di situ ya. Manfaatnya apa kita baca ta'awudz ketika mulai baca Al-Quran agar setan tidak mengacaukan bacaan kita. Sehingga sulit untuk melakukan tadabbur dan tafakkur, bisa konsen kita ketika baca. Ya, sekali lagi kita bisa konsen ketika baca. Beda kalau kita tidak baca ta'awudz, baca sekilas saja gitu. Gangguan-gangguan itu macam-macam itu. Nanti lihat dapur dulu, nanti suruh lihat ini dulu, godaan macam-macam. Ya, apalagi kalau HP ada di samping kita, lihat HPmu dulu itu, statusmu itu ada tadi, coba di like dulu gitu. Karena kita sibuk dengan yang lain. Nah, ta'awudz ini akan membuat kita itu fokus. Kita minta tolong pada Allah. Apalagi kalau kita renungkan ta'awudz ini maksudnya apa gitu. Kita lagi minta tolong pada Allah supaya dimudahkan untuk baca Al-Quran ini. Nah, jadi kalau menurut jumhur ulama, bacaan ta'awudz itu ada sebelum tilawah Al-Quran. Bacaan ta'awudz sekali lagi itu ada sebelum tilawah Al-Quran. Dan dari pembahasan ini juga kita ambil manfaat ya. Kalau setan itu bisa menggoda kita juga dalam aktivitas walaupun itu aktivitas ibadah gitu. Apa kontradiksi dengan ayat yang kita bahas kemarin? Setan tidak mengganggu orang beriman gitu. Iya, tidak mengganggu, tapi tidak terlalu banyak dibandingkan dengan orang yang tidak ibadah gitu loh. Mungkin ada yang bertanya-tanya, itu apa hubungannya? Katanya setan tidak mengganggu orang-orang beriman, gitu. Orang-orang soleh. Tapi kok di sini kok juga diganggu padahal lagi ibadah, gitu. Maksudnya adalah setan tidak terlalu mengganggu di situ. Beda gangguannya kalau orang itu tidak ibadah, orang itu terjerumus dalam syirik. Gangguannya luar biasa itu. Dia tidak dekat dengan Allah, dia jarang ke masjid, dia jarang menimba ilmu, gitu. Godaan setan lebih luar biasa ya. Sehingga ini meminimalkan, apalagi kalau imannya itu ada, soleh dia, ditambah lagi dia kuatkan dengan amalia sunnah yang sudah kita bahas ini. Bacaan Al-Quran dia baca ta'awudz dulu, amalan simpel dia amalkan, itu lebih menolong dia gitu loh. Jadi jawabannya kalau ada yang bertanya, orang soleh bisa diganggu setan? Bisa.
tapi tidak terlalu seperti orang yang tidak soleh, ahli maksiat, ahli dosa besar, atau pelaku kesyirikan. Ya, tidak seperti itu. Gangguannya berbeda gitu loh. Nah, sekarang kita lihat yang ke-11. Meludah ke kiri untuk menolak setan dalam sholat. Meludah ke kiri. Nanti kita lihat cara meludahnya gimana ya. Ini ada caranya. Terus ini ada dalam sholat. Hadisnya dari Abul Ala bahwa Utsman bin Abil As mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya setan mengganggu sholat dan bacaanku, ia menggodaku. Nah ini makanya saya bilang tadi, setan bisa ganggu dalam ibadah juga gitu. Tapi tentu ya gangguannya tidak sedahsyat kalau di luar ibadah, atau tidak sedahsyat untuk orang yang ahli maksiat ya. Ahli maksiat gangguannya luar biasa sekali gitu. Nah, aku lagi ibadah, dia lagi ini sholat, setan tuh mengganggu sholat dan bacaanku. Ini kata Utsman bin Abil As. Dia tanya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Utsman bin Abil As ditanya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah SAW itu bersabda, "Dzaka syaitanun, dzaka syaitanun, yuqalu lahu khinzib." Dzaka syaitanun, yuqalu lahu khinzib. Fa iza ahsastahu fata'awwaz billahi minhu watfil ala yasarik salasan. Qal fa fa'altu dzalika fa azhabahu Allahu anni, fa azhabahu Allahu anni. Itu adalah setan. Ia disebut dengan khinzib. Jika engkau merasa diganggu, mintalah perlindungan kepada Allah dari setan tersebut. Kemudian ludahlah ke sebelah kirimu sebanyak 3 kali. Ya, itu adalah Utsman. Kemudian lanjut ya Utsman. Utsman kemudian melakukan seperti itu, lantas Allah mengusir setan itu darinya. Ya, itu adalah setan. Tadi ya, yang mengganggu sholat dan bacaannya tadi ya. Itu adalah setan. Jika engkau merasa disebut dengan khinzib, khinzib itu adalah setan, ya, disebut dengan khinzib. Jika engkau merasa diganggu, itu tadi diganggu dalam sholat kan berarti, mintalah perlindungan kepada Allah dari setan tersebut. Artinya, ya Allah tolonglah saya agar tidak diganggu setan ini. Kemudian ludahlah ke sebelah kirimu sebanyak 3 kali. 3 kali ke kiri ya meludah. Nanti cara ludahnya ada di keterangan di bawah ya. Utsman lakukan, Utsman bin Abil As tadi lakukan. Lantas dia tidak diganggu oleh setan. Ya, Allah mengusir setan darinya. Ya, lantas dia tidak diganggu, Allah itu usir setan darinya. Nah, coba lihat yang dimaksud meludah adalah, yang dimaksud meludah adalah meludah ringan ke kiri. Bentuknya dengan meniupkan udara yang mengandung sedikit air ludah. Ini dibolehkan dengan syarat tidak mengganggu orang yang berada di sebelah kiri dan tidak mengotori masjid. Nah, lihat ya. Caranya dulu, caranya. Ini biar jadi pahami, bukan kumpulkan air liur banyak-banyak terus sembur ke kiri gitu, enggak. Cuma dengan meniupkan udara. Udara ini cuma ada sedikit air liur saja, airnya enggak banyak-banyak. Ya sudah, yang ada dalam udara tadi gitu. Gitu kalau kita bilang. Gitu. Tiup aja gitu. Sudah ada kandungan udara di situ otomatis. Tapi catatannya, pertama, tidak ganggu orang kanan kiri. Berarti kirinya siapa? Ada orang, oh jangan. Nah, itu catatannya ya. Berarti kalau dalam sholat berjamaah jangan dilakukan dulu, ini mudaratnya besar. Kita jalankan sesuatu untuk menyelamatkan kita, hancurkan orang lain gitu. Ya. Ingat, tidak mengganggu orang yang berada sebelah kiri. Berarti pas kita lagi sholat sendirian, misalnya lagi tahajud dia. Dan tidak mengotori masjid. Ya, tidak mengotori masjid. Ya, makanya tadi bukan dengan kumpulan air liur, bukan. Nah, ini pentingnya memahami juga dengan pemahaman yang benar ya. Tidak tekstual juga dalam memahami hadis. Ini saya nukil dari, ini kan lagi konteks dari nukilan dari Syekh Mustafa Al-Adawi ya. Nah, ini dari penjelasan Syekh Mustafa Al-Adawi, yaitu
penjelasannya lihat dari ulama juga gitu. Jangan kita pahami sendiri. Wah, ini tekstualnya kayak gini nih, ini bener nih. Nah, jangan kayak gitu. Pahami juga dengan bagaimana para ulama itu terangkan di situ. Oh, jadi kita pahami benar. Oh, gini ya caranya. Oh, ini caranya kayak gini ya. Nah, itu jamaah. Jadi pahami seperti itu. Nah, tadi sekali lagi kapan dilakukan untuk menolak setan dalam sholat? Mungkin ada gangguan-gangguan. Kok saya dibisiki kayak begini terus ya? Wah, ini gangguannya luar biasa, lagi sholat nih. Nah, tiup ke kiri, saya sebut tiup aja ya. Tiup atau meludah ringan ke kiri. Ya, baiknya kita sebut tiup aja. Tiup ke kiri 3 kali gitu. Selama jahatan tadi ya, tidak ganggu orang di kiri, ya, kemudian tidak mengotori masjid. Nah, kemudian kiatnya lagi yang ke-12. Tidak menoleh dalam sholat. Tidak menoleh dalam sholat. Ya, apa maksudnya, kita lihat hadisnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai berpaling atau menoleh, berpaling atau menoleh. Ya, berpaling atau menoleh dalam sholat. Ya, dia nggak fokus ya. Harusnya kan kita lihat ke tempat sujud ya. Tapi pandangannya dia lihat gini, ya. Kanan, kiri, ini nggak fokus nih. Fokus lihat di tempat sujud gitu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas menjawab, huwa ikhtilasun yakhtalisus syaitanu min sholati ahadikum. Baca. Itu adalah copetan yang dicopet oleh setan dari sholat salah seorang di antara kalian. Ya, itu adalah copetan yang dicopet oleh setan dari sholat salah seorang di antara kalian. Jadi dia diganggu ketika dia sholat seperti layaknya ya lagi dicopet gitu. Kalau dia tidak diganggu, dia fokus lihat ke tempat sujud. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat tempat sujud tuh. Dia perhatikan tempat sholatnya. Enggak lihat kanan kiri, kanan. Ini tanda orang nggak fokus nih. Ya. Dia lihat ke tempat sujud, dia ke tempat sholat. Nah, ini kiat ke-12. Wallahu a'lam bishawab, karena waktu. Nah, kita cukup dulu sampai sini. Nanti kesempatan besok pagi kita bahas di hari Kamis pagi tentang sujud tilawah dan sujud sahwi. Ya, sujud tilawah dan sujud sahwi. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat nanti insyaallah. Baik, yang belum memiliki sekali lagi bisa pesan di toko online, di marketplace, Shopee dan yang lainnya. Tafsir 3 surat favorit. Kemudian bisa juga lewat Rumah Store maupun Rumah Store yang ada di Instagram, dan juga lewat reseller dan agen kami dari Ruwaifi Store. Wallahu a'lam. Baik, bisa buka sesi tanya jawab dari chat di Zoom, silakan. Saya pantau juga di. Anda bacakan terlebih dahulu ya chat Ustaz. Ya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hadis yang menyatakan bahwa orang sakit yang berzikir dengan zikir Nabi Yunus sebanyak 50 kali apabila sembuh akan diampuni dosa-dosanya, dan apabila meninggal akan seperti orang yang syahid, itu merupakan hadis sahih Ustaz? Jazakallah khair. Allahu a'lam ya, dari sisi teksnya itu perlu dicek lagi ya, saya tidak bisa hukumi langsung. Kemudian yang kedua, itu karena ada penentuan jumlah juga ya. Penentuan jumlah ini juga mesti ada dalil gitu, 50. Mana dalilnya? Ya, karena kita mau mengamalkan ya lebih tenang kalau kita memakai rujukan dalil. Ya, walaupun cuma untuk pengobatan saja gitu ya. Tapi karena ini sudah bawa atas nama Nabi gitu. Beda kalau dia buat zikir sendiri gitu untuk dirinya sendiri. Jumlahnya bebas, terserah dia gitu. Itu beda. Tapi kalau ini sudah bawa Nabi, yaitu Nabi Yunus, terus bawa jumlah. Nah, ini yang perlu diperhatikan apa dasarnya. Ya, terus berikutnya lagi. Ustadz, apakah kita boleh berpuasa sunnah yang diniatkan untuk keberhasilan anak kita atau agar anak kita sembuh dari sakit? Kalau puasa sunnah untuk tujuan dunia saja, jangan. Ya, saya bercatatan sini jangan gitu.
ini sama seperti saya sering bahas ini, ada beberapa tulisan saya di rumeso.com itu. Sebentar, mati ini Zoom. Recording in progress. Ini coba dicek ulang ya, suara saya. Pin. Recording stopped. Ya baik, saya ulang. Ada beberapa catatan saya di rumeso.com itu. Dulu saya pernah bahas sedekah hanya untuk cari dunia begitu. Yang baru-baru ini saya bahas sholawatin saja. Ya, kamu dapat mobil mewah, HP mewah. Ya, saya agak mengkritik ini karena kalau dari ulama dulu seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu dalam kitab Tauhid sudah ingatkan ini gitu. Mati lagi. Recording in progress. Recording stopped. Ya. Jadi baiknya tidak niatannya puasa untuk tujuan dunia walaupun untuk kesembuhan ya. Baiknya dialihkan niatnya, saya puasa, situ ada kesempatan saya untuk berdoa. Kemudian dari doa ini saya minta kepada Allah untuk dimudahkan urusan. Gitu. Karena ada gangguan sinyal. Recording in progress. Baik. Jadi ringkasnya, jangan niatannya puasa untuk kesembuhan anak gitu. Tapi niatannya yang tepat adalah niat puasa supaya dapatkan waktu untuk banyak berdoa ketika itu, minta kepada Allah kesembuhan untuk anak. Itu lebih tepat dalam hal ini ya. Karena boleh meminta dalam doa, minta apapun boleh gitu. Tapi kalau untuk amalan akhirat, untuk cari dunia, ini baiknya tidak dilakukan seperti itu. Amalan akhirat sudah niatannya fokus untuk dapat balasan dari Allah gitu. Jadi jangan dengan niatan seperti tadi. Nah, wallahu a'lam. Baik, berikutnya lagi dari chat, silakan. Afwan, izin bertanya di luar tema Ustadz. Apakah boleh seorang muazin setelah selesai mengumandangkan azannya, lalu dia menjawab juga azannya? Sebagaimana kita yang mendengarkan azannya, wajib menjawabnya azannya. Syukran Ustadz atas pencerahannya. Baik, kalau dinyatakan wajib, perlu diluruskan tidak wajib ya Bu ya, yang nanya. Itu bukan kalimat wajib, namun disunahkan saja. Tapi yang lebih tepat kalau untuk ucapan azannya ya cukup dijawab untuk yang dengar aja. Sedangkan untuk doa ba'da azannya, yang menjawabnya nanti bisa yang mendengar dan juga bisa oleh muazinnya. Karena kalau untuk ucapan azannya ini suatu nggak mungkin ya, karena dia perlu fokus untuk kalimat azan gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, fokus kalimat azan, jangan dia jawab lagi Allahu Akbar lagi untuk dirinya sendiri, enggak. Itu untuk yang mendengar. Allahu Akbar ya, yang mendengar kemudian dia jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, jawab lagi Allahu Akbar. Gitu. Sedangkan yang muazin dia fokus ke kalimat azannya, kecuali nanti sudah selesai kumandang azan ini. Maka nanti dia mengucapkan dia dan orang yang mendengar itu mengucapkan doa ba'da azan, ada sholawat di situ dan ada bacaan seperti yang kita tahu, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'atsu maqama mahmudal ladzi wa'adtah. Gitu. Baik, satu lagi dari chat, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Apakah saat membuka suatu acara, misalkan pengajian dan memulai suatu aktivitas atau kerja, boleh membaca A'udzubillahis samiil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa
haqihi wa nafsihi. Kalau seperti itu masih boleh, ya. Namun begini ya, jangan jadikan soalnya jadikan rutinitas dan dia nganggap afdoliyah di situ ya. Kalau bisa praktekkan saja berdasarkan dalil gitu, baca Al-Quran, baca ta'awudz dulu gitu ya. Mau sholat tadi ya, baca ta'awudz dulu gitu, baru baca surat Al-Fatihah. Baiknya spesifik pada dalil saja gitu. Jangan kita nganggap nanti afdolnya pokoknya ta'awudz ini, kita mau mulai kerja, kita mau mulai acara, kita mau mulai ini gitu. Jangan gitu. Kecuali kalau di situ maksudnya ada acara besar, acara misalnya nikahan, ada hajatan, memulai dengan ada tilawah Al-Quran dulu, silahkan. Itu ada sunnahnya di situ, ada tuntunannya di situ, karena para salaf juga melakukannya. Wallahu a'lam. Ya, berikutnya lagi dari chat, baru kita ke resen, monggo. Ustaz, Bismillah Ustaz, tolong petunjuknya jam yang dilarang untuk sholat di pagi hari, karena selama ini salah jamnya untuk sholat syuruk jika pengajian online selesai jam 6.45 atau jam 7 pagi. Kalau nanti gini ya, kalau sholat isyraq itu nanti sama dengan sholat duha ya. Sholat isyraq itu sekali lagi sama dengan sholat duha. Kalau sholat duha itu atau sholat isyraq dimulai dari matahari meninggi. Matahari itu meninggi sekitar 15 menit dari matahari terbit. Misalnya nih di Jogja matahari terbit jam 5.50. Misalnya ya, matahari terbit jam 5.50. Maka sholat isyraqnya termasuk juga sholat duhanya itu dimulai dari 15 menit setelahnya. Berarti 6:05. Nah, kalau kita ikuti kajian ini, misalnya pada subuh kita di tempat sholat ya, atau mungkin ada yang berada di masjid atau ada yang di rumah, ibu-ibu di rumah di tempat sholat nunggu sampai kajian ini selesai, lalu 6.30 misalnya langsung sholat syuruk, sholat isyraq, boleh di situ. Tidak mesti ketika 6:05 tadi yang saya sebut contoh ya, dia langsung sholat, enggak, dia bisa tunda dulu, enggak apa-apa ya. Nanti ketika sudah selesai aktivitas ini ya, dia kerjakan sholat isyraq atau sholat duha gitu ya, boleh. Ibu-ibu di rumah bisa duduk di tempat sholatnya, yang penting tidak nyambi aktivitas apapun. Kalau dia cuma dengar kajian saya nggak apa-apa, baca Al-Quran nggak apa-apa, atau zikir pagi petang itu nggak apa-apa. Nah, ini catatan penting, nanti bisa lihat catatan saya tentang sholat duha. Sholat duha ada di buku saya khusus spesialis, saya bahas tentang sholat duha ya. Tentang sholat duha nanti bisa lihat di buku sholat duha pembuka pintu rizki. Sholat duha pembuka pintu rizki, nanti dalam itu lebih jauh, ada pembahasan sholat duha, sholat isyraq, bacaan-bacaannya, cara-caranya, ada juga beberapa kekeliruan yang mesti dijelaskan di situ. Nah, kami terangkan dalam buku sholat duha membuka pintu rizki, pembuka pintu rizki. Baik, bisa dari resen silakan. Nah, Ustaz, tafadholi Ummu Zahra Rumaisa, silakan dibuka mic-nya, Bu. Ummu Zahra Rumaisa silakan. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya soal kiat yang nomor 8 itu Ustaz. Waktu pas kajian anak itu Ustadznya ngajarin bacaan itu ada beda dikit Ustaz, seperti ini. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Oh, beda lagi Bu, ini bacaan yang lain. Kalau ini, beda ya Ustaz? Iya, ini ketika sedih murung, wahsyah ya, sedih murung ya. Kalau yang di bacaan a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq itu bisa bacaan untuk zikir pagi petang, bisa untuk bacaan ketika mampir di tempat yang dia belum pernah singgah di situ. Oh iya, gitu. emang pembahasannya waktu itu soal takut setan sih memang Ustadz. Iya, misalnya dia mampir di suatu rumah angker gitu, orang-orang bilang gitu ya. Iya. Nah, dia bisa baca a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Mirip dengan ini, tapi tujuan bacanya beda. Oh, baik. Ya, tujuan bacanya beda. Bisa baca untuk yang a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, baca untuk bacaan zikir petang sore ya. Atau yang kedua, bacaan ketika mampir di suatu tempat yang dia merasa angker di situ, ada gangguan di situ, dia baca itu. Oh, baik Ustaz ya. Jelas.
Satu lagi di luar tema Ustadz. Iya. Apa beda kata husnul khotimah yang depannya H aja sama yang depannya H KH? Artinya beda ya Ustadz? Yang tepat itu pakai H gitu, H, nggak KH ya, bukan KH, bukan kho gitu, kho itu bukan, pakai H. Husnul, husnul itu artinya baik. Kalau husnul khotimah berarti ujung yang baik gitu. Oh baik, berarti bukan dihinakan artinya yang ho itu ya Ustadz, yang KH. Iya, kalau sudah biasa kalau bahasa Arab itu sudah beda titik itu sudah beda arti ya. Makanya lebih tepat disebut husnul khotimah. Pakai husnul. Baik. Iya. Baik Ustadz, cukup. Jazakallahu khairan Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya lagi dari Resen, silakan. Nah, Ustaz, tafadholi Ummu Al-Faruq. Tafadholi dibuka mic-nya, Bu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya soal di luar materi tentang puasa qada untuk ibu hamil dan menyusui. Ustaz, kebetulan saya masih ada hutang yang tahun lalu, 2 tahun lalu itu masih sekitar belasan puasa qada karena kondisi fisik saya juga waktu itu lagi drop banget. Terus tahun ini saya juga qadarullah hamil lagi dan puasa tahun ini cuma dapat 10 hari Ustaz. Jadi total hutang saya sekitar 30-an gitu deh 1 bulan. Nah, afdolnya saya bayar qada plus fidyah atau qada aja atau boleh fidyah aja ya Ustaz? Bayar qada ya, kalau itu khawatir pada diri sendiri saja berarti cuma qada saja. Namun kalau khawatir pada bayi maka qada plus fidyah. Kalau waktu itu sih kondisi kan memang parah mabuknya ya Ustaz. Jadi saya khawatir dengan diri saya dan janin saya gitu dua-duanya. Iya, berarti bayar qada dan fidyah sekaligus. Nanti pembayaran fidyah bisa dahulukan, tidak apa-apa. Kalau misalnya Ramadan kemarin ya berarti bisa bayar fidyah dulu. Qada nanti bisa ditunda sampai mampu melakukannya kapanpun. Nah, kalau fidyah itu berarti 1 kali memberi makan ke 1 orang itu hitungannya 1 hari ya Ustaz? Iya, kalau saya sebut 1 paket fidyah lah. 1 paket fidyah untuk 1 hari. Ya udah Ustaz, itu aja, jazakallah khairan. Ya. Nanti bisa baca tentang masalah ini di buku saya Fikih Puasa Syawal. Fikih Puasa Syawal, atau bisa cek di rumaisa.com ada pembahasan tentang itu. Ada pembahasan qada lengkap, ya puasa Syawal lengkap di situ, termasuk fidyah. Saya jelaskan 3 bahasan puasa Syawal, qada, fidyah dalam buku Fikih Puasa Syawal. Ya, berikutnya lagi. Nah, Ustaz, yang resen ya. Bapak Adi. Ya. Nah, Ustaz, tafadhol Bapak Adi, boleh dibuka mic-nya, Pak. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ini Ustaz, setelah adakah dalam membaca ta'awudz terus diiringi bacaan 3 ayat terakhir dari surat Al-Hasyr? Ada dalilnya enggak ada seperti itu? Tujuannya untuk apa, Pak? Tujuannya untuk ini, zikir pagi petang. Wallahu alam, saya belum tahu dalilnya. Belum tahu dalilnya, Pak. Belum saya temukan di buku-buku zikir pagi petang. Iya. Karena buku-buku, iya, karena zikir pagi petang itu ada di kitab-kitab ulama gitu. Kalau mereka belum sebutkan ya berarti khawatir kita kalau amalkan. Oh iya. Ya. Iya Ustaz. Satu lagi Ustaz. Ji. Yang berhak memandikan jenazah itu siapa ya itu, Pak? Kalau bisa yang sejenis kelamin, laki-laki dimandikan laki-laki. Boleh dengan lawan jenis tapi cuma suami istri, atau boleh dengan lawan jenis kalau yang sejenis tadi tidak ada, tapi cuma ada keluarga dekatnya saja, maka bisa nanti kalau darurat anak laki-laki memandikan ibunya gitu boleh. Kalau memang yang sejenis tidak ditemukan atau suami istri nggak ada gitu. Oke. Jazakallahu khairan. Ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami cukupkan dulu untuk pagi ini. Insyaallah baik yang belum sempat kami jawab, kami mohon maaf, dan juga terganggunya jaringan pagi ini di Zoom, sehingga juga di YouTube nih sebenarnya saya biasanya buka pertanyaan lewat YouTube juga, namun saya belum bisa buka karena di HP saya gangguan. Insyaallah besok bisa bertanya lagi, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang manfaat, terlindungi dari gangguan setan, dan Allah terus kuatkan iman kita.